pernikahan, menjadi sebab mutus tali persaudaraan. Kalau ada riwayat man zawwaja karimatahu bifasikin, ya faqad qata'a rahimah. Kalau ada orang menikahkan anaknya atau saudarinya, saya punya adik perempuan misalnya, kan kedongan saya, kalau saya menikahkan saudari saya atau anak perempuan saya dengan laki-laki fasik, ahli maksiat, orang nggak punya agama, berarti saya telah mutus tali persaudaraan. Kenapa? Suaminya fasik, akan keluar anak-anak cucu-cucu yang nggak benar, mungkin dibawa juga menjadi tidak baik. Nah, hari ini kita harus peduli. Kadang-kadang bukan itu yang dilihat, bukan agamanya. Sementara Nabi mengajarkan tungkahul mar'atu, nikah itu adalah dilihat juga. Oh, boleh lihat gantengnya dia, cantiknya dia, kekayaan dia sah, akan tapi fadfar bidati dini taribat yadak, mendahulukan urusan ke agamanya. Ya, kadang-kadang yang dilihat kekayaannya dulu, padahal dia nggak sholat. Kekayaan dulu, padahal dari hasil riba. Bukan melihat gebiarnya itu. Adapun di saat mendapatkan, oh dia ganteng, dia kaya, dia soleh, ya itu kan sebuah kesempurnaan, ya nggak ada masalah, sah-sah aja. Tapi di saat terpesona dengan gebiar dunianya, tidak peduli apakah dia sholat tidak sholat, nanti anak kita pun ikut tidak sholat. Yang jelas cucu kita nanti ikut bapaknya tidak sholat. Ayo. Makanya termasuk diantaranya bagi anak-anakku yang solehah, sebab memutus persaudaraan adalah juga pernikahan. Sebab menjadi tidak baik dengan ayah ibundanya. Karena apa? Mohon maaf adikku, anak-anakku yang solehah, yang di sini insyaallah di surga semuanya, terlanjur seneng sama orang. Akhirnya apa? Nggak ikut petunjuk ayah ibundanya. Gula Jawa rasa coklat, dunia selawas daun kelor. Kalau bukan dia nggak mau, padahal ayahnya punya calon lebih bagus. Kalau memang ayahnya memberikan calon orang fasik, wajib menolak. Bukan sebuah dosa, orang tahu kok. Seorang perempuan misalnya, ayah mau jodohkan dengan seorang laki-laki, tapi dia laki-laki ini nggak sholat, atau dia pemabuk, pezina, wajib menolaknya, karena tidak boleh masuk fasik. Bahkan kalau dia menikah tanpa izin orang tua menjadi sah, karena apa? Bapaknya adalah menjodohkan dengan tidak baik, dan melarang menikah dengan orang baik, namanya wali adl. Tapi kalau bapaknya memberikan jodoh yang baik, hanya gara-gara sudah terlanjur jatuh cinta, akhirnya apa? Nggak peduli dengan orang tua. Orang tua ditinggalkan, Allah ditinggalkan. Terus bagaimana keberkahan hidup? Dia memutus dengan ayahnya tanpa ia sadari. Dan dosa yang semacam itu, kemudian apa? Menghilangkan keberkahan hidupnya, menyakiti orang tua. Sementara berkahnya hidup adalah di saat dia baik dengan orang tua. Ini ada banyak orang-orang semacam itu, karena senang cinta-cinta. Sementara kalau orang cerdas, ya ini adalah pendidikan cinta. Kita juga akan membuat satu gerakan dahsyat, gerakan besar untuk membuat satu diklat cinta di beberapa kota. Ini sudah kita rencanakan. Beberapa kota ini di tempat yang nyaman, anak-anak muda untuk bagaimana bercinta yang benar supaya tidak salah mencintai, ya. Salah mencintai kan repot. Kalau orang salah makan kan sakit perut, tapi kalau salah mencintai sakit seumur hidup, kan begitu. Mencintai orang nggak benar, nyeksa, dolim, ngasih makan haram dan sebagainya, serem. Kita harus ada diklat cinta, itu ada. Nah, ini kayak begini, orang terlanjur cinta, dilanggar orang tuanya. Tapi kalau orang cerdas begini loh ya, misalnya kami seorang laki-laki, ada perempuan, ternyata dalam urusan nikahnya apa ditanya, umimu gimana? Umi gak setuju, ayah enggak, terus enggak ada apa masalah, yang penting kan aku cinta kamu abang. Terus ya sudah nggak apa-apa, ayo kita pergi. Wah, kalau saya cerdas mikir, ibu bapaknya aja ditinggal yang sudah baik dari lama-lama sudah baik. Lah kok saya baru kenal, jangan-jangan 1 tahun saya dibuang. Enggak, sorry. Cerdas dong, masa orang begitu masih diterima. Wong bapak ibunya aja ditinggal. Yang nyusui, nyari nafkah. Lah kok tiba-tiba gara-gara cinta, ya penting dengan abang. Itu kan kisah di film. Lari dari rumah, kemudian hidup semati, dikontrakan kayak senyum, itu karena filmnya kan dipotong. Coba dilanjutkan kisah filmnya, berantakan, harus hancur, kurang ajar sama orang tuanya. Ini kan kisah film orang tua. Maka di sisi lain, orang tua tidak boleh menjodohkan anaknya dengan orang yang tidak benar, karena itu memutus tali persaudaraan. Di sisi lain seorang anak, hati-hati. Kecuali seorang anak menemukan bapaknya tidak mengerti, seperti menjual anaknya, dinikahkan dengan laki-laki tidak baik, hanya karena macam-macam. Naudzubillah, seorang anak tidak boleh menurutinya. Jangan mau masuk wilayah keharaman.
Nah, ini seperti itu. Pernikahan ini juga bisa saja menjadi sebab mutus persaudaraan pasangan. Makanya ini kami jadikan rumus setelah ini. Hei suami, jadikan pernikahanmu dengan istrimu sebab tolong menolong dalam kebaikan. Maka sederhana, tolong dan ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudaranya. Wahai istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibu dan saudara-saudaranya. Kita lanjutkan rumusnya, pemahamannya begini. Wahai suami, jika istrimu itu orang yang sangat baik dengan bapak ibunya dan saudaranya, maka dia wanita solehah. Pantas kalau engkau menitipkan benih di rahimnya. Tapi kalau seorang perempuan, saya tidak menunjuk ke sini, perempuan di sana itu juga sama bapaknya nggak baik, ibunya tidak baik, sama saudaranya nggak baik, Anda akan nitipin rahim, akan keluar perempuan lebih jahat dari dia nanti. Hati-hati, Anda harus cerdas begini nih. Makanya menolong istri agar semakin baik itu sebetulnya untuk kebaikan di masa depan yang panjang. Lah sekarang ada suami sok salah ngaji, baca kitab Putu Dijen, kita mungkin salah ngajinya, ngantuk sama ngeliat tok itu. Kamu sudah diserahkan oleh ibumu kepadaku, kamu nggak boleh ke bapakmu, ke ibumu. Nah ini nih, ini salah ngaji ini. Suami yang benar adalah mengajari istrinya, sayang, istriku tercinta, kemanapun kau pergi memang harus izin abang dong, tapi untuk ayah ibumu free, nggak pakai izin, kapanpun kau boleh ke sana. Wah begitu. Perlu apa? Ayo aku bantu, yang penting ibumu senang. Dibantu istrinya untuk baik dengan bapak ibunya. Adik-adikmu sayang mau sekolah, abang akan berusaha cari uang untuk adik-adikmu, jangan khawatir. Tapi abang sendiri kan kurang, biarpun kurang kita akan berusaha untuk adikmu. Diajari agar istrinya baik sama saudaranya, berarti telah menjadikan istri yang solehah, layak kita titipkan benih di rahimnya. Coba kalau istrinya mutus saya dengan adiknya nggak peduli, dengan adiknya kurang ajar, jahat dia, kita akan titip rahim di sana, titip benih di sana, muncul orang nggak benar. Ini dia cerdas berpikir. Sama seorang wanita, suaminya kalau dia orang baik, baik dengan bapak ibunya, penuh kasih, dengan saudaranya, penuh kasih, wah dahsyat. Maka kalau menitipkan benih di rahimmu, itu benih yang bagus. Wong sholat enggak, sama saudaranya kurang ajar, ngerebut waris, aduh, mau titip benih, benihnya benih buruk. Makanya tolong ini, harus ada gerakan-gerakan baru hari ini. Ajari pasanganmu untuk semakin dekat dengan keluarganya dan orang tuanya. Nya loh ya, bukan mu. Ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Nya. Dan saudara-saudaranya, bukan mu. Dan kau wahai para istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya dan saudaranya, bukanmu. Ya mungkin seorang istri saat mendengar suaminya transfer uang, ketemuan, kelihatan transfer uang ke rumah ke ibunya, suaminya, istri langsung, bang, apa dek sayang, abang baru transfer uang ya? Suaminya ragu-ragu ini, kok tahu? Ya kan ada struk yang keren. Ke ibu ya? Iya dek, maaf. Abang kasih berapa? 3 juta. Bang, mulai matanya bener nih. Abang ngasih itu. Kenapa abang nggak ngasih tahu saya? Maaf. Coba ngasih tahu saya bang, tak tambah 3 juta abang. Wah, itu banyak kirain mau marah. Wah, cantik bener nih perempuan. Nah, sekarang nggak rewel. Lu kok banyakan ibumu daripada aku? Ya nggak ada masalah dong. Yang penting kita cukup. Ibu mau ngasih ibunya lebih banyak, nggak ada masalah. Mungkin belikan rumah, mobil. Sekarang ada istri marah kalau suaminya lagi baik-baik sama ibunya. Sekarang ada di kalangan selebritis katanya ada. Wah ini gurunya adalah bukan ustadz, gurunya bukan ulama, gurunya adalah kisah yang terjadi di sana. Problem. Kalau tidak salah kita pernah mendengar katanya, tidak tahu artis siapa atau orang public figure siapa itu, dia ngomong, dia urusan dengan suaminya atau bagaimana, walau siapa paham, kita tidak ngerti orangnya. Saya tidak pengen tahu juga. Kata apa? Ini ada seorang public figure bu ya, ngomong bahwasanya hati-hati loh ya, kalau sudah suami baik-baik sama ibunya dan sebagainya harus waspadai itu suami. Wah ini kan, ini perempuan nggak bener, nggak bakal lama kisah hidupnya itu. Lihat aja bakal berantakan, mungkin segera dibuang itu orang. Oleh Allah akan dijauhkan dari orang-orang baik, karena pengajari suaminya tidak baik. Begitu sebaliknya, ada istri kalau melihat suaminya lagi bantu ibunya atau iparnya langsung cemberut. Kalau ada adik iparnya datang, langsung dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Ayo siapa yang kayak gitu? Jelek banget itu. Lihat pernikahan sampai derajat apa? Begitu besarnya pengaruh pasangan. Kami itu membagi waris.
Saya panggil anak-anaknya, mantu nggak boleh ikut. Mantu nggak boleh ikut, hanya anaknya saja, karena ini adalah beberapa 5 atau 6 bersaudara itu sudah pembagian waris. Kemudian rumah-rumah perkirakan begini, oke, setuju. Ada rumah yang satu sana nanti akan kita jual begini-begini. Sudah sepakat, bismillah karena Allah supaya tidak jadi perselisihan, persengketaan. Ya, sudah rapi bener. Oke, bismillah, alhamdulillah, baca Fatihah, selesai. Bubar pulang ke rumah suami masing-masing, istri masing-masing. 1 jam kemudian ada telepon salah satu dari mereka, seorang anak perempuan yang ngomong, mohon maaf ditunda dulu ya yang kesepakatannya tadi. Rupanya di rumah ketemu setan pakai kopiah putih. Suaminya ganggu lah. Ini ada suami ganggu, ngajari pasangannya, istrinya untuk rebutan waris. Ada istri juga begitu, ngajari suaminya rebutan waris. Wah, hati-hati, itu ada setan iblis pakai kerudung itu namanya. Di sini nggak ada ahli surga semuanya. Urusan waris, Anda wahai para istri, urusan pembagian waris, katakan, abang, saya tidak rela kalau abang ngambil 1 rupiah dari saudara abang. Ingat abang, kita pengen masuk surga abang. Kalau pilih masalah waris, serahkan pada ahlinya, nggak usah banyak ngomong abang. Ini istri hebat. Tiba-tiba suami pasti jatuh cinta. Daripada, bang, abang ambil yang sana rumah itu loh bang, yang itu aja, jangan mau selain itu. Ini setan pakai kerudung. Wah, ahli tahajudan, seneng puasa Senin Kemis, tapi setan iblis ya. Lo ada model begitu tuh. Justru kalau urusan rebutan waris di alam nyata ini, yang paling suka ngajari rebutan waris justru orang yang kayaknya ahli ibadah. Coba, yang paling alim kadang-kadang, paling ngerti. Kenapa? Setan waris itu gede. Pernah kita bahas di sini dulu masalah waris. Naudzubillah, hati-hati yang ahli ibadah. Nah ini begitu kadang-kadang mempengaruhi agar pasangannya ribut dan sebagainya. Mestinya sebagai seorang suami, sayang istriku, kamu istriku, di bawah naunganku. Ingat, abang tidak ridho, tidak rela kalau kau jahat sama saudaramu 1 rupiah pun. Awas. Dan istriku tercinta harus ngalah. Kalau seandainya ada hakmu keambil, relakan, itu akan jadi sedekah. Ngerti? Wah, ini ahli surga bener ini suaminya. Tak ganti kalau perlu. Ayo, waduh. Sekarang naudzubillah, ini pasangan menjerumuskan. Termasuk menjadi tidak baik dengan orang tua. Kisah Alqamah dalam hadis Nabi kan begitu. Seorang laki-laki setelah menikah dengan seorang perempuan berubah dengan ibunya. Ini kan baik. Ini adalah pernikahan, hati-hati. Makanya nikah ini penting. Kadang mohon maaf, ada lagi. Seorang janda menikah. Dosa dong. Suaminya meninggal dunia atau cerai. Dia masih muda atau masih punya hajat pribadi. Kemudian dia menikah, cuman kadang menikahnya adalah tidak pakai pikir panjang. Dia menikah dapat laki-laki tapi jauh dari anak-anaknya, musuhan dengan anak-anaknya. Loh, kan hilang juga. Di sisi lain memang harus kami ingatkan kepada para anak, cuman kadang anak belum bisa nerima. Misalnya ibunya meninggal dunia, lalu ayahnya menikah lagi. Kadang anak-anak yang belum berpendidikan itu masih ada cemburu dan sebagainya, nggak boleh ayahnya menikah lagi. Loh, nak, tidak boleh seperti itu. Maka jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah saja, tapi pandang ayahmu sebagai seorang pria yang punya hajat pribadi yang tidak bisa dipenuhi kecuali dengan istri. Bahkan dalam Islam, kalau kita punya seorang ayah punya hajat kepada perempuan, biarpun bukan hajat urusan hubungan suami istri, kadang hajat khidmah, hajat ini wajib bagi seorang anak laki-laki untuk membiayai bapaknya. Loh, seorang laki-laki, seorang anak laki-laki punya ibu yang ternyata punya hajat pribadi, wajib saya mencarikan pasangan untuk merawat. Mohon maaf, karena tidak semuanya bisa dilakukan oleh seorang anak. Makanya melarang juga nggak boleh. Tapi di sisi lain, tolonglah jangan sampai menikah ternyata juga menjadi sebab berantakan, sama anak bermusuhan dan sebagainya. Ini harus ada pertimbangan yang matang. Sebab ada seorang wanita, naudzubillah, gara-gara anaknya tidak mau, ya dia bertahan. Lalu tidak menikah, bertahan 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, 6 tahun menangis di hadapan kami. Kenapa? Menangis, kepleset. Saya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun bertahan, Bu ya. Tapi tahun ke-6 saya zina. Kenapa? Waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun anak saya masih kecil, masih SMP, masih keluar masuk. Di saat di rumah sudah tidak ada lagi anakku pada kuliah, disitulah kejadiannya. Nangis. Padahal karena dia punya hajat untuk menikah. Makanya seorang anak yang melarang ayahandanya yang punya hajat kemudian melarang, itu termasuk bentuk memutus juga. Wong dia haknya dia. Sama seorang ayah
Ibu yang melihat anaknya sudah punya hajat tapi menghalangi untuk pernikahannya juga memutus dia. Karena anak kita, jangan pandang anak selamanya sebagai anak, tapi harus kita pandang anak kita sebagai seorang pria, seorang wanita, dan seterusnya, yang punya hajat pribadi. Ini soal pernikahan panjang ini. Kami hanya menyebutkan apa yang menjadi sebab kita bermusuhan, itu saja. Ini sering dilupakan, bicara silaturahmi dari sisi ini jarang. Sehingga kita terlena mungkin di rumah kita bermusuhan dengan saudara dan seterusnya. Gara-gara pernikahan. Kemudian kalau ternyata ibundamu yang sudah meninggal itu tidak akan terganggu dengan ibu tirimu. Ibundamu sudah di tempat mulia. Ayahandamu sudah wafat mulia, husnul khotimah. Kalau ibundamu menikah lagi dengan laki-laki yang baik, kemudian menjadi semakin solehah, pahala mengalir juga kepada ayahandamu. Tapi kalau berzina, naudzubillah, ibunya berzina, bapaknya berzina, naudzubillah, hati-hati, zina.